Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima materi yang Ibu sampaikan hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi bab 1 yang berjudul objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penyelidikan IPA. Di mana dalam penyelidikan IPA itu ada 3 proses atau langkah, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Nah, dalam pengamatan kita akan menggunakan panca indera yang merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi seringkali pengamatan itu tidak cukup. Jadi kita masih memerlukan pengamatan dengan memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, kalian pergi ke penjahit untuk diminta dibuatkan baju. Bagaimana cara penjahit membuat baju dengan ukuran yang tepat? Nah, tentu saja dengan cara diukur. Nah, kegiatan pengukuran itu adalah sebagai salah satu bagian dari pengamatan. Nah, arti dari pengukuran sendiri adalah suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Contohnya ya, kalian mengukur tinggi badan menggunakan meteran. Nah, dalam mengukur ternyata didapatkan 150 cm. Nah, 150 itu adalah merupakan nilainya, cm adalah merupakan satuannya. Nah, tadi kita mengukur tinggi badan ya. Tinggi badan itu adalah merupakan besaran, di mana besaran itu adalah suatu yang dapat diukur. Nah, selanjutnya dalam pengukuran kita akan menemukan satuan baku dan juga satuan tidak baku. Nah, dalam satuan baku itu adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Ya, contohnya kalian mengukur panjang pensil. Si A mengukur panjang pensil, didapatkan hasilnya adalah 10 cm. Kemudian B mengukur panjang pensil tersebut juga, ternyata hasilnya sama, yaitu 10 cm. Nah, itu adalah satuan baku. Kemudian yang kedua adalah satuan tidak baku, yaitu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya menggunakan jengkal tangan ya. Nah, jadi si A ketika mengukur pensil ternyata didapat 2 jengkal, sedangkan yang B ternyata didapatkan 1 jengkal. Nah, itu disebut satuan tidak baku. Selanjutnya, pengukuran yang baik itu memerlukan alat ukur yang sesuai. Jadi dalam melakukan pengukuran dibagi menjadi pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Di mana dalam pengukuran langsung artinya pada saat kita mengukur menggunakan salah satu alat ukur kita langsung mendapatkan hasil. Kalau pengukuran tidak langsung yaitu kita menggunakan alat
ukur yang tidak ada skalanya. Kemudian setelah didapat, nah misalkan menggunakan tali ya. Nah, setelah menggunakan tali, lalu tali itu kita ukur lagi menggunakan meteran. Jadi dalam pengukuran tidak langsung, kita tidak langsung mendapatkan hasilnya. Artinya ada beberapa tahap sehingga kita bisa mendapatkan hasil. Nah, dalam pengukuran kita juga bisa melakukan kesalahan ya. Kesalahan itu bisa berasal dari alat ukur, kesalahan pada manusia, dan kesalahan pada lingkungan. Nah, kesalahan pada alat ukur itu adalah kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan oleh alat ukur yang digunakan. Misalnya alat ukurnya sudah rusak, kemudian penunjuk nilai nolnya bergeser. Kemudian untuk kesalahan manusia, artinya kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan tidak mengetahui cara mengukur dengan benar. Yang ketiga, kesalahan lingkungan, yaitu kesalahan pengukuran yang terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Misalnya karena perbedaan suhu, perbedaan tekanan, dan sebagainya. Selanjutnya, tadi sudah kita bicarakan mengenai besaran ya. Jadi dalam besaran dalam fisika atau IPA itu ada dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai besaran pokok. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu atau disepakati oleh para fisikawan dahulu. Nah, di mana besaran pokok itu ada 7 jenis ya. Yang pertama panjang, kedua massa, ketiga waktu, keempat suhu, kelima kuat arus listrik, keenam intensitas cahaya, yang ketujuh banyak molekul zat. Nah, selanjutnya apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, tadi ya sudah disebutkan, atau disepakati oleh para fisikawan dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 besaran pokok penting beserta alat ukurnya. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu artinya besaran yang menyatakan jarak antara 2 titik. Jadi panjang suatu benda atau jarak suatu tempat harus diukur agar tidak menimbulkan kesalahan penaksiran. Apa saja alat-alat ukur panjang? Nah, yang pertama, alat ukur panjang yang pertama yaitu penggaris. Pasti kalian sudah tahu ya penggaris itu seperti apa. Di mana penggaris itu mempunyai ketelitian 1 mm. Jadi kalau kalian perhatikan penggaris kalian, di situ ada garis-garis panjang dengan pendek. Yang pendek, garis-garis pendek itu menyatakan 1 mm. Yang panjang itu adalah sentimeternya. Nah, dalam menggunakan penggaris untuk mengukur, kita harus selalu memulai dengan dari angka 0 ya. Selanjutnya, alat ukur panjang yang kedua adalah roll meter. Jadi roll meter itu digunakan untuk mengukur jarak yang agak jauh, misalkan lebar jalan, panjang halaman, dan jarak lompatan. Roll meter ini juga punya ketelitian 1 mm. Yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong itu digunakan untuk mengukur benda
dengan panjang maksimum 15 cm dengan ketelitian 0,1 mm. Jadi jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang hewan kecil, ketebalan kawat atau pipa, dan juga mengukur diameter dalam sebuah pipa. Nah, contoh bisa kalian lihat pada gambar, itu adalah gambar dari jangka sorong di mana dia mengukur diameter baut ya. Diameter baut. Nah, dalam jangka sorong itu punya dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Kalian perhatikan pada skala utama yang berdekatan dengan 0 skala nonius itu adalah antara 2,1 cm dan 2,2 cm. Kemudian garis nonius yang berimpit tegak lurus dengan garis skala utama bisa dilihat di contoh adalah garis ke-5. Jadi kita dapatkan nilai 5 dikalikan 0,01 itu sama dengan 0,05. Jadi hasil bacaan mengukur dengan jangka sorongnya adalah 2,1 ditambah 0,05 yaitu 2,15 cm. Yang keempat, alat pengukur panjang itu adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu digunakan mengukur benda dengan panjang maksimum 2,5 cm. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda, diameter kawat, dan juga benda-benda yang berukuran kecil. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut untuk mikrometer skrup itu nanti akan dipelajari di SMA. Besaran pokok yang kedua adalah massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda, di mana satuan SI untuk massa adalah kilogram atau kg. Jadi dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyamakan antara massa dengan berat. Sedangkan sementara dalam massa dengan berat itu merupakan dua besaran yang berbeda. Ya. Massa itu dapat diukur dengan menggunakan neraca. Ada beberapa alat ukur massa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah neraca sama lengan. Neraca sama lengan itu untuk mengukur massa benda-benda yang ringan. Contohnya untuk menimbang emas. Yang kedua, timbangan duduk. Timbangan duduk itu biasa digunakan oleh pedagang di pasar ya. Misalkan untuk menimbang beras, telur, dan juga bawang. Yang ketiga adalah neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus itu digunakan untuk mengukur massa benda dengan ketelitian pengukuran 0,1 gram. Alat ini biasa digunakan di laboratorium untuk menimbang benda yang berhubungan dengan penelitian. Nah, contohnya ini adalah gambar dari alat ukur neraca Ohaus. Yang pertama ya, langkah pertama itu alat neracanya itu harus di posisi 0 dulu ya. Di angka 0 dengan cara memutar skrup kalibrasi. Yang kedua baru diletakkan benda yang ada di piring beban. Yang ketiga geser-geser beban, geser sehingga seimbang. Mulailah dari beban geser yang paling besar. Nah, dari hasil pengukuran itu jika diperbesar dapat dilihat angkanya ya. Jadi di situ ada angka yang ada panahnya, angka 100, angka 90, dan angka 7,5. Jadi massa benda
tersebut adalah 100 gram ditambah 90 gram ditambah 7,5 gram. Itu didapat adalah 197,5 gram. Selanjutnya adalah waktu. Yang ketiga, besaran pokok yang ketiga, waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Misalnya, waktu hidup seorang dimulai dari sejak ia lahir hingga meninggal. Waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai dengan akhir bergerak. Alat ukur waktu yang biasa digunakan itu adalah jam tangan atau stopwatch. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran turunan. Tadi sudah disebutkan bahwa besaran itu ada dua, besaran pokok dan juga besaran turunan. Sekarang adalah besaran turunan, itu adalah sejenis besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Jadi besaran turunan juga dapat dijabarkan dari jenis besar turunan yang lain. Contohnya besaran luas. Jadi kalau kita mencari luas itu adalah dengan mengalikan panjang kali lebar, dimana kita tahu bahwa panjang tadi berasal dari besaran pokok, sedangkan lebar pun berasal dari besaran pokok, yaitu panjang juga ya, karena satuannya juga sama. Contoh yang kedua adalah volume. Volume itu luas alas dikali tinggi. Nah, tadi luas juga sudah termasuk besaran turunan. Kemudian dikali tinggi lagi. Kita dapat besaran tinggi juga menggunakan alat ukur dan satuan yang sama dengan panjang. Jadi volume termasuk besaran turunan. Nah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Pada kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan tugas bisa kalian lihat di buku LKS halaman 8 ya, tugas mandiri. Itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Nah, nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku latihan. Ya. Demikian saja pertemuan kita atau penjelasan materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan atau bisa ditanyakan lewat WA. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.